dan anugerah yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara kegiatan rutin Kombel Komunitas Belajar Duta. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kota Tangerang, Bapak Ketua Yudi MPD. Yang terhormat Bapak Ketua Kombel Duta, Bapak Sukarti SPD. Yang terhormat narasumber kita Widya Stuti SPD. Izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjut dengan Mas Duta yang dipimpin oleh Ibu Yosi. Acara selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Saryono. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah, sambutan dari Ketua Kombel, dilanjut materi oleh narasumber kita. Terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menyanyikan Indonesia Raya dan Mas Duta yang dipimpin oleh Ibu Yosi. Kepada Ibu Yosi, saya persilakan. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia.
kegiatan, menjadikan kami yang terdepan. SMA Dukaku banggakan, menegakkan disiplin, mengembangkan kreativitas, meningkatkan iman dan takwa, ramah kekeluargaan, lingkungan aman dan nyaman, harmonis dengan masyarakat. Belajar itu menyenangkan, semarak berbagai kegiatan, menjadikan kami yang terdepan. SMA Dutaku banggakan. Ya, terima kasih Bu Yosi. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Saryono. Kepada Bapak Haji Saryono saya persilakan. Mau di sini ya? Bapak pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik, membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Yang Muslim mengikuti saya dan yang non-Muslim silakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassalamu radhiyallahu ta'ala ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakiran, hamdan mubarakan, hamdan yafi ni'amahu wa yukafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kal karim alim sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il a'mal wal afat wa taqdira biha min jami'il hajat wa tutahhirna min jami'i syai'at wa tarfa'na bi indaka 'alamat darajat wa tuballighuna bil aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayat wa ba'dal mamat. Allahumma rabbana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا افرج علينا صبرا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم المشركين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا نسألك السلامة في الدين وعافية في جسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم وين علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي هب لي من الصالحين. ربي اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحان ربك عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Haji Saryono. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Komdel Duta kepada Bapak Sukadi SPJ. Saya persilakan. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri. Yang terhormat Bapak Wahyudi sebagai Kepala SMA Negeri 2 Kota Tangerang. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Tangerang, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya banggakan. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras
walaupun banyak bulian tiap hari kobel. Ya saya juga sebentar lagi pensiun dari kepala kobel. Mudah-mudahan ada pengganti yang lebih luar biasa lagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang berbahagia hari ini kita masih diberikan nikmat sehat yang luar biasa sehingga kita dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabatnya, dan kita semuanya yang menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya dan dimasukkan ke dalam surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pertama saya mohon maaf kenapa kompel pagi itu tadi karena kondisi SMA 2 sedang ada acara besar sehingga terpaksa saya tarik pagi. Mohon maaf pada Bapak Ibu yang mengadakan ulangan dan materi yang belum habis. Terpaksa juga harus ketunda lagi, setiap Jumat dipakai lagi, setiap Jumat dipakai lagi. Ya itulah situasi dan kondisi sekolah kita yang begitu padat aktivitasnya. Mohon semuanya juga mengikhlaskan waktunya untuk ini juga kewajiban kita. Kenapa Kombel ini aktif dan kenapa hanya di SMA 2 yang selalu kombel-kombel? Ya, sekolah lain katanya kombel sekali bubar. Nah, kita wajib bersyukur bahwa SMA 2 itu masih aktif dan konsisten. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia dan membesarkan SMA 2 secara bersama-sama. Yang kedua, memang target Kombel masih ada 2 kali lagi. Insya Allah November saya menargetkan harus selesai. Hari ini Bu Widi, terus minggu besok acara Pak Muadi, Ibu Fitri, kemudian nanti terakhir acara kita mau mendatangkan itu ya Pak, apa namanya? Dari konsultan tentang perlindungan anak Pak ya. Kalau jadi ya, mudah-mudahan jadi ya. Jadi bagaimana sih menangani siswa saat ini yang kita tahu bahwa masalah media itu sekarang menjadi sesuatu yang benar-benar luar biasa. Saya merasakan itu dampaknya luar biasa. Ya, jadi mohon Bapak Ibu nanti paham bagaimana cara menangani siswa, bagaimana cara supaya selamat. Bapak Ibu tidak berurusan dengan hukum gitu. Jadi bagaimana menangani siswa yang emang agak sedikit ada perubahan ya, ada perubahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menangani siswa itu dengan baik. Terutama saya pesan kepada Bapak Ibu guru yang masih muda dan emosinya masih labil, karena saya dulu juga ngalamin. Karena omongan siswa kadang-kadang kita kebaperan, pikirannya menghina padahal enggak gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita nanti tidak kesandung hukum. Seandainya ada pun mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan secara kekeluargaan, jangan sampai dibawa ke ranah hukum, repot bolak-baliknya. Repot, kemudian keluarga lebih repot lagi, tetangga repot lagi. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Jadi Bapak Ibu, untuk hari ini adalah temanya sekaligus membantu Ibu Widi untuk mengadakan kegiatan tugas dari PGP apa ya Bu? PJOK ya? Ya PJOK. Saya juga pernah nyasar daftar, saya ditolak lah, bukan guru olahraga daftar. Tapi ya udah gak apa-apa. Ternyata Ibu Widi, harusnya Bu Widi, Pak Sarif dan Pak Tanto. Cuman Pak Tanto mungkin sudah fokus di bisnis setelah pensiun. Jadi tidak tertarik lagi dengan BUMN. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, terima kasih sekali lagi kepada Bapak pimpinan, Bapak panitia, dan semua teman-teman guru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari materi kita adalah bermanfaat untuk kita semua. Amin.
Saya kira cukup. Bila taufik wal hidayah. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Sutanti SPG. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Tangerang, Bapak Kuku Wayudi MPD. Saya persilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa Allah Subhanahu wa taala mungkin kehidupan kita tidak akan seperti hari ini. Mudah-mudahan ini menjadikan berkah buat kita, terutama di hari Jumat. Mudah-mudahan ini menjadi Jumat berkah buat kita semua anggota komunitas belajar SMA 2 Tangerang. Setiap semua kegiatan tentunya akan memberikan dampak positif, dampak baik buat kita. Untuk itu, karena ini adalah kebaikan-kebaikan, kita song-song dengan semangat kita. Kita awali dengan semangat duta dan dilanjutkan dengan yel-yel Kombel Duta. Semangat duta! Duta, SMA 2 hebat. Kombel Duta! Bergerak bersama SMA 2 hebat. SMA 2 hebat. Terima kasih. Kita ulang ya. Bergerak bersama SMA 2 hebat. Ulangi ya, kita berdiri semuanya. Sudah jadi semangat. Ya, kita mulai ya. Semangat duta. Duta. SMA 2 hebat. Kombel Duta. Bergerak bersama SMA 2 hebat. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi modal buat kita, semangat kita untuk senantiasa melaksanakan aktivitas-aktivitas di SMA Negeri 2 Kota Tangerang. Hari Jumat ini kita melaksanakan kegiatan kombel dengan tema desiminasi Jumseira, Jumat Senam Irama Gembira. Ini tema kita untuk kombel hari ini. Mudah-mudahan ini juga nanti akan memberikan manfaat buat kita. Desiminasi ini adalah sebuah kegiatan yang ditujukan untuk kita mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua, untuk memunculkan kesadaran diri, dan akhirnya nanti akan memberikan dampak manfaat buat kita semuanya. Jadi mudah-mudahan Seira ini akan menjadi informasi yang baik buat kita, kesadaran dari diri kita, dan nantinya akan memberikan dampak daripada aktivitas-aktivitas di SMA Negeri 2 Kota Tangerang. Tadi di awal oleh Ketua Kombel dikatakan bahwa SMA 2 kombel terus. Memang betul Bapak Ibu, kombel yang masih eksis itu di SMA 2. Beberapa sekolah kombelnya cuma slogan doang, artinya di awal-awal saja jalan, tapi belakangan tidak. Nanti kalau ada motif baru akan muncul kombel lagi. Tapi alhamdulillah kombel SMA 2 ini tetap eksis, dihadiri oleh guru selalu di atas 90%. Artinya kombel kita ini tetap berjalan dengan baik, tetap menjadi semangat, inspirasi buat kegiatan-kegiatan kita menuju SMA 2 hebat. Kita aplaus buat kita semuanya. Bapak Ibu, berkaitan dengan materi kita hari ini adalah salah satu bentuk penerapan karakter yang mana seperti kita ketahui tokoh pendidikan kita, Bapak siapa?
Ki Dewantoro. Ada 4 landasan karakter yang perlu kita kembangkan dalam kita membina, mengelola anak didik kita, yaitu ada olah hati, olah pikir, olah raga, dan olah rasa. 4 ini akan menjadi keseimbangan hidup di dalam konteks pendidikan yang ada di zaman era sekarang. Meskipun pemikiran ini muncul zaman Pak Ki Hajar Dewantoro pada masa lampau, tapi kenyataannya justru itu dibutuhkan di saat-saat ini. Di saat sekolah membangun karakter, disinilah konteks 4 landasan olah ini harus diterapkan dalam konteks pendidikan. Ada olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga. Nah, hari ini olahraganya, ya. Konsep destinasi ini terkait dengan bagaimana olahraga akan memberikan dampak positif buat pengembangan pembelajaran anak didik kita. Makanya sampai kapanpun mata pelajaran olahraga tidak akan pernah dihapus, karena memang sangat dibutuhkan untuk bagaimana membentuk karakter dari anak. Melalui pendidikan olahraga, anak bisa dibentuk kedisiplinan. Melalui pendidikan olahraga, anak bisa dibentuk bagaimana dia bisa meningkatkan prestasi di dalam pembelajarannya. Pikirannya fresh, pikirannya gembira, ini menjadi dampak bahwa nanti pembelajaran itu akan sukses. Nah, di Jumat Senam Irama Gembira ini juga mungkin kita nanti akan bisa mendapatkan informasi dari narasumber Ibu Widi, apa sih Jumat Senam Irama Gembira. Kemudian motif apa yang akan dimunculkan sebagai bentuk kesadaran dalam diri kita. Dan yang terakhir, apa manfaat dari Jumat Senam Gembira. Karena pada dasarnya di SMA 2 setiap Jumat sudah kita bagi 4 beberapa kegiatan, ya. Ada kegiatan tadarusan sebulan 2 kali, kemudian kegiatan senam gembira, dan satu lagi adalah kegiatan bersih-bersih, kerja bakti dalam rangka kebersihan SMA Negeri 2 Kota Tangerang. Kita sudah mencanangkan kegiatan-kegiatan ini, dan ini sudah menjadi budaya juga buat kita yang setiap Jumat kita laksanakan. Nah, senam gembira sudah kita laksanakan. Mungkin ini ada yang berbeda. Jumat Senam Irama Gembira, mungkin konteksnya bagaimana? Mari nanti kita simak penjelasan dari narasumber kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Kompel Duta ini tetap memberikan dampak manfaat baik buat SMA Negeri 2 Kota Tangerang. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Tetap semangat melaksanakan aktivitas ini. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yudi FPD atas sambutannya. Sebelum menginjak acara selanjutnya, pemaparan materi dari narasumber kita, ada hal yang ingin saya sampaikan adalah menjadi guru bukan hanya sekedar mengajar, tetapi juga terkait untuk terus belajar sepanjang hayat. Dengan belajar, kita membuka pintu cakrawala untuk saling berbagi pengalaman, untuk memperkaya pengetahuan dan mengembangkan metode yang lebih efektif. Disinilah wadah Kombel untuk berbagi pengalaman dan praktek bagi Bapak Ibu dengan tema yang luar biasa dan tema yang sangat menarik. Pasti Bapak Ibu semua penasaran seperti apa sih Jumat Senam Irama Gembira. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung dengarkan dari narasumber kita, Ibu Widi Niastuti. Saya persilakan. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pagi hari ini yang cerah, kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini untuk melaksanakan
pelaksanaan lomba. di depan. Udah tadi udah ditulis. Isinya plastik. Jadi sebenarnya kita sudah melaksanakan, cuma mungkin ada perbedaan sedikit. Yang tadinya kita laksanakan dari kita sendiri dari gurunya, mungkin kalau yang saya akan destinasi yaitu pembelajaran ini justru dampaknya buat pembuatan karakter dari siswa. Oke, sebelum kita mungkin ice breaking dulu ya bapak-bapak, biar bergerak dulu. Boleh berdiri semuanya. Diputar-putar. Bapak Ibu boleh lihat di belakang ya. Kita bergerak dulu. Di layar. Kan di depan. Mulai dari nol. Sumbernya aja langsung. Tapi dia kayak ini. Ini menjiwai. Apa ya sambil itu? Oke, kita ikutin aja ya. Goyang-goyang dulu. Agak lamaan Jul. Agak lamaan Jul. Ayo buat jadi goyang. Maju lo yo. Oh, Jul nggak goyang ya. Jadi yang melatari sebenarnya daerah yang saya buat itu. Jadi kita bawa proyek ini pembelajaran berbasis proyek yang lama juga dan memotivasi para murid. Para murid yang pasif. Jadi Miss Lilis, mohon sudah di depan kamera Miss Lilis. justru dari murid kita sendiri ya bergerak bahwa Bu, boleh nggak kita senam? Jadi yang memimpin kita, bukan Bapak Ibu guru lagi gitu. Nah, jadi proses pembelajaran jadi lebih menyenangkan menurut saya.
membangun kembali komunitas. Jadi kenapa saya diseminasi di Kombel ini untuk mengembangkan berbagai keterangan yang bermanfaat. Jadi tidak hanya dalam konteks olahraga, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari bagi peserta didik dan para guru staf atau usaha. Jadi permasalahan awalnya, jadi senam bersama yang di hari Jumat, biasa peserta didik malas-malasan mengikuti, apalagi yang laki-laki kadang-kadang suka duduk-duduk aja di belakang. Jadi mengikuti gerakan senam yang sudah dicontohkan guru, mungkin kalau guru bosan kayaknya mereka. Jadi mereka terinspirasi bagaimana kalau kita yang membuat gerakan serta memilih dari lagu sendiri. Jadi solusi dalam pembelajarannya berbasis proyek. Jadi tunjukkan ke semua jenjang kelas. Jadi rencananya mungkin saya bekerja sama guru MDPPJK, Bapak Sarif dan Bapak Sutanto. Jadi pembelajaran ini buat mengembangkan kreativitas dan kreasi pada siswa peserta didik. Jadi nanti ketika setiap di hari Jumat, minggu dan keempat, mereka bisa tampil bisa dalam per kelas. Jadi mereka biasanya kalau per kelas itu mempunyai rasa solidaritas yang tinggi untuk kelasnya, jadi lebih semangat lagi gitu. Jadi senamnya bisa diikuti dengan menggunakan lagu-lagu yang mereka mau, dan mereka melakukan gerakan sendiri ya, sesuai apa yang mereka mau juga. Karena mungkin kalau kita terpaku dengan satu senam kayak itu aja mereka bosan gitu kan. Jadi mereka bisa kreatif mencari pemilih lagu-lagu. Karena sekarang tuh emang canggih-canggih ya dengan teknologi yang ada, dia punya rasa percaya diri yang tinggi. Jadi kadang-kadang anak yang kelihatannya diam, tetapi dia bisa sesuatu ketika ditugaskan sama guru membuat suatu proyek. Jadi program bicara ini mendorong kepemimpinan para murid, di mana pilihannya yaitu pilihan atau choice, yaitu memberikan kesempatan bagi murid untuk memilih lagu yang akan mereka pilih sendiri. Jadi tidak dipatok harus ini harus ini, tidak. Jadi mereka sendiri yang memilih lagu, ketika pemanasan bagaimana, ketika inti bagaimana, dan kedinginan. Dan sekarang ini lagu-lagunya ya mungkin beda zaman ya, kita juga mungkin tidak pernah dengar lagunya, mereka bisa kreativitas sendiri gitu. Memilih lagu untuk selain gerakan juga mereka memilih lagu bagaimana nih untuk pemanasan, pendinginan dengan ini gagasannya. Jadi kita dalam seni suara ya, voice-nya itu melibatkan murid dalam penyampaian ide atau program, melibatkan murid dalam melaksanakan dan evaluasi program kepemilikan. Jadi kita melatih mereka juga untuk berani bersuara, berani mengungkapkan apa yang mereka mau. Nah di sini ownership-nya itu merasa punya hak untuk menciptakan diri anak itu bangga gitu, karena oh ini senang dari kelas 2 loh gitu. Ternyata kita bisa dan mampu gitu. Dan mereka tidak tampil dilatih juga untuk memimpin dan menggerakkan para peserta didik lain untuk semangat. Itu bagian dari karakter. Jadi tujuan program ini kita sebagai sekolah yaitu memfasilitasi wadah untuk menyalurkan ide murid tersebut. Jadi dalam mewujudkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kreatif. Yang kedua, siswa mampu menciptakan gerakan dengan kreasi sendiri dengan irama musik. Lalu yang ketiga, siswa mampu bekerja sama kelompok untuk menciptakan senam dan isi ini sesuai dengan visi sekolah, yaitu terwujudnya berdisiplin, kompeten sesuai dengan profil pelajar Pancasila.
Jadi planningnya awal-awal, jadi saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah, dengan Wakase, dan dengan rekan-rekan di Komel ini. Jadi dengan guru MGP, mata pelajaran juga kebetulan pas 3 guru. Jadi 1 guru memegang 1 jenjang, kelas 10, 11, dan 12. Jadi menentukan kelompok tanpa ada eksklusivitas. Jadi kita tidak, wah yang pinter-pinter aja nih yang harus melakukan ketika mereka tampil di depan. Jadi yang kreatif tidak. Jadi di sini kita tidak ada eksklusif. Jadi semuanya sama, berbaur, bekerja sama dalam memilih anggota kelompok dan merencanakan ini masa proyeknya. Ketika melakukan proyek. Nah, prosesnya itu murid melaksanakan proyeknya dengan berbimbingan guru PJOK dan guru kelas selama rentang waktu 4 minggu. Selain kalau guru kelas, jadi wali kelas. Saya juga bekerja sama dengan wali kelas, nanti mohon bantuannya para wali kelas. Jadi produk berupa video akan dipublikasikan di channel YouTube dan TikTok, kita di-share melalui grup kelas. Karena tanpa kita sadari di TikTok itu murid-murid kita kreativitasnya tinggi. Jadi kita tuh karena mungkin buat bapak ibu guru yang jarang melihat TikTok itu kalau memang yang rajin melihat TikTok, SMA 2 itu murid-muridnya kreativitasnya tinggi. Dalam TikTok itu biasanya memang digunakan untuk awalnya gerak-gerak dengan lagu, jadi makanya pas banget ketika buat senam. Jadi mereka ternyata kalau untuk melakukan TikTok suka sekali. Mungkin saya juga bisa bekerja sama selain dengan wali kelas juga dengan guru kesenian karena saling berhubungan. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi program selanjutnya proyek berbasis learning yang berkolaborasi saya dengan MGMP, Mitra, wali kelas, dan KBS. KBS itu komunitas belajar sekolah. Kalau kita udah punya yang namanya Kombel Duta. Nah, program ini dapat diikuti oleh semua jenjang kelas 10, 11, dan 12. Jadi identifikasi KBS-nya, program ini melibatkan wali kelas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, siswa, komunitas belajar sekolah, komunitas sekolah, dan orang tua murid. Pengaturan programnya, program dimulai pada Jumat 3 Januari 2025 dan berlangsung selama 3 bulan, target 3 bulan, dan pelaksanaannya 2 kali dalam sebulan di minggu kedua dan keempat. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sumber daya yang ada di sekolah sangat mendukung terselenggaranya program Semarang Jumseira ya. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, komite, FK3, 3 orang tua, guru, karyawan, sekolah, dan murid. Budaya sopan santun sehingga memiliki karakter baik. Ini modal manusianya. Jadi ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite, FK3 orang tua, guru, karyawan, sekolah, dan murid. Di sekolah kita punya modal sosial, yaitu komite sekolah, warga masyarakat sangat terbuka dalam mendukung kegiatan sekolah. Alhamdulillah di SMA 2 ada komite dan FK3, mereka sangat mendukung program sekolah. Nah, modal lingkungannya yaitu lingkungan yang nyaman, asri, dan bersih. Ya, alhamdulillah juga kita di SMA 2 mempunyai lapangan yang luas, jadi mungkin berbedanya ketika senam dan upacara anak-anaknya ketika baris tidak hadap lurus ke pembina semua, jadi bisa semua di lapangan bisa digunakan, jadi mungkin berbentuk huruf U yang kayak biasa kita lakukan. Nah, jadi modal agama dan budayanya budaya sopan santun sehingga murid
memiliki karakter baik. Makanya SMA 2 juga selain pendidikan berkarakter, mereka benar-benar SMA 2 sangat mungkin mulai sedikit mendisiplinkan peserta didik yang sebenarnya mereka kadang-kadang coba-coba, tapi karena tidak ditegur, tidak dikasih sekira sedikit, mereka menjadi pembiasaan. Padahal mereka sendiri tahu bahwa apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di SMA Negeri 2 Kota Tangerang. Nah, modal fisiknya itu kondisi fisik seperti lapangan, taman, ruang kelas yang bersih dan terawat. Kita punya, alhamdulillah, punya lapangan di depan, punya lapangan pelajaran, punya taman-taman yang sangat indah. Rencana evaluasinya yaitu komunitas belajar sekolah. Jadi memfasilitasi peserta didik memberikan bimbingan ketika mengalami kesulitan. Jadi mereka nanti akan bertanya-tanya, mungkin bertanya kepada wali kelas, bertanya kepada karena nanti adanya juga saya dengan guru kesenian untuk berkolaborasi, mungkin Yesi sebagai guru kesenian, guru dan guru, ditambah lagi para wali kelas. Jadi kita bisa berdiskusi. Siswanya jadi observasi langsung oleh guru PJK, wali kelas selama sesi latihan. Diskusi kelompok secara berkala untuk mengidentifikasi dalam memberikan umpan balik. Jadi ketika kita memberikan penugasan kepada mereka, kita juga meminta umpan balik apa sih yang mereka alami ketika melakukan proses pembelajaran itu, ketika mengalami kesulitan dan lain-lainnya, sehingga kita harus memberikan solusi, baiknya seperti ini ya, baiknya seperti ini. Menyusun laporan evaluasi yang mencakup analisis hasil penilaian, umpan balik dari siswa, guru dan orang tua, serta rekomendasi untuk perbaikan program di masa depan. Kemungkinan tantangannya bisa dilihat dari kemungkinan tantangan dihadapi proyek dihadapkan pada beberapa tantangan. Sulitnya mengkoordinasikan gerakan dalam menjaga kekompakan, terutama pada siswa yang kurang pengalaman dalam kerja tim. Jadi kan tidak semua siswa itu suka bergerak, tidak semua siswa itu suka dengan musik gitu. Jadi ada yang memang siswa yang tidak mau ngapa-ngapain gitu. Tapi justru para peserta didik lain memberikan bahwa gerakan itu, kita melakukan gerak dalam kehidupan sehari-hari sangat berguna loh. Tanpa kita sadari banyak gerakan yang kita ikuti jadi berfungsi juga bagi tubuh kita. Jadi kalau kurangnya pengalaman, kerjasama tim, kurangnya partisipasi dari orang tua dalam mempengaruhi motivasi dan partisipasi siswa dalam program. Tapi insya Allah kalau menurut saya, kalau di SMA 2 ini orang tuanya ya punya partisipasi gitu. Kalau mereka sangat mendukung. Mungkin kadang-kadang ketika melakukan kerja kelompok, baru mungkin anak-anak ada yang pulangnya lebih larut dan tanpa mengabarkan kepada orang tua, maka itu yang kadang-kadang orang tua khawatirkan, padahal mereka betah di sekolah. Jadi solusinya melakukan kerjasama tim secara rutin, memberikan tugas, kelompok yang mendorong kolaborasi, melibatkan orang tua secara aktif melalui komunikasi rutin, tetap perkembangan anak dan pentingnya kemampuan mereka. Oke. Nah, nanti kalau sudah mereka melakukan itu, kita share di YouTube. Jangan kan di YouTube. Kenapa saya juga sering men-share sesuatu kegiatan anak di WhatsApp. Ternyata mereka itu senang ketika di-share oleh gurunya. Ketika mereka punya prestasi, di-share sama guru mereka, Bu, terima kasih ya.
Jadi saya hanya sampai sini. Nanti cukup sekian, terima kasih. Sukses sendiri itu biasa. Bersama-sama membangun kesulitan itu baru luar biasa. Jadi menurut saya sebelumnya minta maaf, mungkin masih banyak kurangnya, tapi mohon kita kerjasama antara para guru, wali kelas, dan staf usaha. Kalau kita kerjasamanya sudah solid, insya Allah SMA 2 itu menjadi lebih hebat lagi. Dan sampai anak-anak, ya saya termasuk cetakan dari sekolah ini gitu. Saya termasuk banyak kita harus memberikan solusi bagaimana caranya. Sekian diseminasi dari saya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, Pak Sawa. Gimana nih? 3 orang aja ya, Pak? 3 orang. Oh, bikin. Oh, sedikit sekali. Baik, terima kasih sudah menyampaikan. Terima kasih Bu Widi, pemaparannya cukup menarik dan cukup membangkitkan gairah. Yang pertama mungkin yang perlu saya tanyakan tentang tadi kan ada project based learning gitu ya. Maksud saya apa sih produknya? Terus kemudian tentang karakter itu tadi, membangun karakter itu ada integritas, ada kedisiplinan, ada sosial. Yang mau saya tanyakan bagaimana kita melakukan refleksinya dan tindak lanjut serta evaluasinya supaya kita bisa menilai bahwa itu berhasil atau tidak. Itu aja mungkin Bu Widi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab ya, Bapak. Jadi programnya saya nanti berkolaborasi dengan guru LMGP Videokan. Jadi memberikan masukan. Tujuannya tadi, tujuannya mereka itu mengisi ketika kegiatan di sekolah, jadi nanti dibagi, bisa jadi 4 kelompok dalam 1 kelas nanti. Nah, tapi dengan tema yang sama, maksudnya senam irama yang membuat mereka gembira, jadi mereka juga membuat gerakannya sendiri, segala sesuatunya sendiri, ya. Jadi nanti setelah mereka selesai, mereka kan kasih tahu ke kita nih, kita mau seperti ini Bu, kira-kira atau Pak, ya. Jadi sudah sampai sejauh mana, apakah sudah bisa ditampilkan ketika mereka siap gitu. Kalau mereka sudah siap, nanti dari 1 kelas itu mungkin kita memakai satu kelas satu kelompok, tapi mereka teman-teman yang lainnya jadi dari 4 nanti kita pilih, kita locong kelompok mana nih yang akan tampil yang terdepannya. Nah, sisa-sisanya tentunya bisa jadi mereka membuat seolah-olah semua mengikuti ketika, jadi mereka tugasnya juga buat yang tidak praktek, mereka juga mendorong teman-temannya yang di lapangan yang tadinya duduk aja mereka berdiri, jadi mereka menjaga juga, jadi semuanya nanti sisanya juga ikut berkolaborasi untuk melakukan senam. Jadi itu refleksinya. Nanti ketika refleksi baru kita kasih tahu, oh posisi ini kamu seharusnya tidak seperti ini gitu, atau mereka sendiri tahu nggak apa kekurangannya. Biasanya saya suka begitu karena jadi mereka sendiri yang menyadari bahwa saya kurang di sini Bu, kurang di sini. Bagaimana Bapak Syawal? Maksud saya tadi ada produk tadi. Iya, produknya itu mereka membuat gerakan senam itu. Nah, setelah mereka melakukan gerakan senam, mereka tampil sebagai pemimpin. Setelah itu divideokan juga, nanti jadi di video di YouTube. Jadi produk.
di satu program destinasi berkaitan dengan Jum Seira. Ini keren, namanya keren. Artinya dalam prakteknya sebenarnya kita sudah melakukan. Dalam hal ini saya tidak dalam posisi bertanya Bu, tapi mungkin memberi masukan. Ini bagian dari evaluasi apa yang sudah kita lakukan setiap Jumat selama ini. Persoalan di kita, yang pertama saya sangat setuju bahwa ujungnya adalah siapa yang akan tampil di depan adalah siswa. Itu bagus. Itu jadi kita nanti sebenarnya bahasanya kita akan di belakangnya akan mendukung seperti itu. Persoalan pertama yang kita hadapi adalah lahan, Bu. Lahan kita itu walaupun kita luas, tapi kalau untuk bicara olahraga di sana cukup sebenarnya hanya untuk satu angkatan, itu fakta. Sehingga kalau kita melihat pengalaman kemarin pun banyak yang duduk dan sebagainya, rasanya nggak ada tempat dan sebagainya. Meskipun prakteknya boleh di bawah pohon juga bisa. Ini yang pertama. Jadi lahan perlu dipertimbangkan, dipikirkan. Makanya tadi kepikiran, apakah nanti kelas 3-nya di depan, kelas 11-nya di DPR, kelas 10-nya di upacara dan sebagainya. Kalau itu terjadi dan memang nanti bisa dilakukan dengan catatan, karena tadi yang mimpin kan bisa beberapa anak, jadi bisa cuma soundnya bagaimana dan sebagainya, ini perlu dipertimbangkan. Yang pertama. Yang kedua, tentunya kita mau jujur, kalau mau fair, tanpa kehadiran kita rasanya sulit kegiatan ini akan terlaksana. Jadi walaupun anak digerakkan bagaimanapun, kalau bapak ibunya juga tidak ada di dalamnya, faktanya nggak jalan. Ini fakta. Karena sempat kemarin saya tanya, ini kenapa senamnya nggak jalan? Karena tidak bisa terkondisikan. Nah, ini satu persoalan. Makanya kalau diizinkan sekaligus Pak Kuku, saya menyampaikan mungkin dipertimbangkan karena dalam Jumat itu agendanya adalah ada tadarus, ada senam, ada kebersihan. Saya sih berharapnya untuk melibatkan semua yang ada, baik guru maupun siswa di SMA 2. Kalau bisa senamnya juga sesuai dengan guru, kerja baktinya sesuai dengan guru, memang dalam waktu yang sama. Konsekuensinya apa? Jadi Bapak Ibu guru, jadi enggak ini, saya harus senam setelah itu saya ngajar. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan dalam sebulan misalnya sekali, tapi hari itu ada 2 agenda. Habis senam bersama, kita bersih-bersih bersama. Karena saya berharap apa yang diprogramkan oleh sekolah dengan sekolah bersih itu tetap kita konsisten. Karena kalau hanya kita andalkan terus, hari ini kan kita selalu kontrolnya di kelas Pak. Tapi mungkin kita lupa bahwa lingkungan kita juga belum bersih. Nah, harapannya dengan kebersamaan antara guru dengan siswa, ya tadi Pak, olahraganya berhasil, yang Jumatnya berhasil, tapi satu sisi kebersihan juga. Jadi ada 2 Bu, satu lokasi yang perlu dipertimbangkan, kemudian yang kedua adalah keterlibatan kita sebagai warga sekolah. Kalau kita bicara mengenai apakah olahraga penting, mungkin kalau saya bilang sangat penting. Jadi bukan hanya untuk anak saja, untuk ukuran kita itu juga sangat penting. Yang susah apa? Memulai. Yang susah adalah memulai. Jadi jangan ngomong kita udah tua lah, tanggung, jangan tanggung itu. Ya, itu manfaatnya nanti seperti itu. Jadi saya ngasih masukan buat itu, tapi perlu dipertimbangkan secara serius. Saya setuju itu program nanti supaya anak-anak kita juga terdorong untuk bisa berolahraga secara mandiri. Kemudian mungkin mereka semangat kalau kita ada di dalamnya juga. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tanto. Alhamdulillah, ya benar apa yang dikatakan Pak Tanto ya. Jadi kalau untuk kita full satu angkatan buat senam, memang ada anak yang duduk aja, yang tidak tegaknya benar. Mungkin di next kita benar, karena kita juga nanti tujuannya ini kan dibagi beberapa kelompok, jadi mungkin bisa dibagi-bagi yang kelompok untuk kelas 10 melakukan senam ini, kelompok kelas 11 dalam satu kelas
tapi jam waktu pelaksanaannya sama. Jadi tujuannya mereka bisa menjadi pemimpin, bisa bekerja sama. Jadi mereka juga melakukan apa yang mereka kegiatan senam itu bermanfaat bagi diri dia sendiri setelah dia lulus dari sekolah. Itu. Sudah? Pak Kati, mau bertanya? Terima kasih Bu Widi. Saya di sini sudah bertanya sifatnya ya, cuma karena yang bertanya tadi sudah berapa. Saya kalau bertanya lagi berarti saya nggak menyimak. Jadi begini Bu Widi, ini kan sifatnya program senam irama gembira ya Bu. Nah biasanya kalau program senam anak-anak itu kan gerakannya masih ngawur ya. Jadi tetap saya kalau bisa nih ide tetap pendampingannya itu pertama senam yang warming up itu Pak Tanto itu SKJ itu saya setuju. Karena SKJ itu kalau diikuti dari nol itu memang udah capek dan terarah gitu. Tapi kalau langsung ke anak takutnya karena ini gerakan senam nanti malah keseleo semua repot gitu. Jadi sebelum dipentaskan itu lebih baik guru olahraga itu kelas 10, kelas 11, 12 itu ngecek dulu ini berbahaya enggak gitu, gerakan ini atau gerakannya sudah memenuhi syarat enggak dikategorikan senam atau hanya asal gerak gitu kan. Kadang-kadang anak kan namanya senam kok digeraknya cuma nari-nari kan beda kan. Menari dengan senam itu berbeda. Jadi satu keinginan saya adalah kalau seandainya SMA 2 itu punya gerakan khusus gitu, lebih bagus lagi. Tapi diawasin. Dan misalnya tiap bulan mau ikut juga nggak apa-apa jadi gerakan pokok. Tapi benar gitu. Kalau tiap minggu ganti tidurnya asal gerak. Ya jelas. Jadi kalau memang ini mau diterapkan nanti katakanlah disebar Pak Sarip yang bagian kelas 10 di depan, kelas 2-nya Bu Widi, Pak Tantonya di sana. Jadi punya gerakan yang terirama yang khusus SKJ itu kalau bisa diwajibkan karena itu gerakan warming up yang bagus baru senam ini. Terima kasih Pak Kati. Ya. Buat SKJ oke boleh kita wajibkan, tapi anak-anak memang di sini tujuannya untuk mengembangkan kreativitas mereka dengan melakukan gerakan. Jadi mereka sebelum tampil kita bimbing nih gerakan yang boleh pendinginan itu modelnya seperti apa, gerakan buat pemanasan itu seperti apa, terus baru gerakan inti. Mungkin beda, kalau kita kan di sini hanya senam irama jadi membuat anak-anak juga gembira, bukan yang senam aerobik harus melakukan buat kan. Perbedaannya untuk senam untuk olahraga dan seni kalau sama-sama gerak. Kalau olahraga itu ada hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini beda kalau seni mungkin walaupun tekanannya itu tapi dia lembut untuk mulai buat lari kalau terima kasih masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya saya bagi ya buat ini dari sponsor. Ada lagi kan yang ya. Jadi beda-beda ya. Ini dari sponsor. Bu ini saya mau nanya. Hadiahnya kan cuma 3. Saya kebagian banyak tapi nggak dapat hadiah nggak apa-apa. Bu ini terkait materi kita di sini adalah diseminasi. Diseminasi ini kan artinya kita mendapat informasi, mendapatkan motivasi untuk kesadaran diri dan lain punya manfaat. Karena ini yang punya
senam irama gembira. Selama ini yang ada itu adalah gembiranya saja, bukan ya. Cuma gembira saja, ada yang gembira senam, ada yang gembira duduk-duduk, ada yang gembira di kantin, ada yang gembira di persita, gitu kan. Intinya cuma gembira saja, tetapi kita tidak bisa memanfaatkan hal-hal lain terkait dengan pembentukan karakter tadi. Jadi saya berharap karena ini destinasi, jadi saya berharap juga programnya Bu Widi punya manfaat di SMA 2. Artinya kalau Bu Widi mengarahkan kegiatan ini pada siswa melalui project based learning, nah jadikan project based learning dari anak-anak ini untuk membuat suatu kreativitas, kolaborasi, bagaimana membentuk sela yang bisa membentuk karakter. Jadi tiap-tiap kelas melaksanakan proyek ini, kemudian Bu Widi ambil yang terbaik yang mana, kemudian dianalisis oleh Bu Widi, kalau bisa dijadikan senam irama duta. Nanti kalau udah ada senam irama duta, ini berarti produk hasil diseminasinya Bu Widi. Nah, kita dukung ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti SMA 2 punya senam irama sendiri. Ya, nanti kalau sudah ada produknya disosialisasikan ke semua siswa, ke guru ya. Jadi nanti pada Jumat senam irama gembira yang kita gunakan adalah senam irama duta. Bisa ya Bu Widi ya? Ya, saya nunggu jawabannya 1 bulan ke depan. Terima kasih Bu Widi. Terima kasih Pak Guru. Jadi yang di sini yang terbangun bukan hanya siswanya, tapi saya juga sebagai guru PJOK ikut terbangun buat anak-anak. Terima kasih kepada para teman-teman yang ada di Kompel, terima kasih Pak Guru, Pak Sekolah, terima kasih kepada Bapak Kompel dan kepada para Wakasek, teman-teman sekalian. Saya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan dari Pak Tanto tadi. Kalau saya tunggu-tunggu Pak Tanto ngomong tadarus kok nggak disebutkan gitu. Padahal saya berharap karena kegiatan Jumat tadarus, Jumat senam, dan Jumat bersih-bersih itu adalah seluruh siswa yang mana pergerakannya itu sangat luas sekali. Dalam artian kalau tidak semuanya guru itu turun, saya tidak hanya mengharapkan kepada wali kelas, tapi semua guru turun, maka tidak akan efektif waktunya. Sedangkan waktu itu dibatasi. Karena kita sendiri di tadarusnya itu merasakan saya setiap hari harus meminta kepada Bapak Ibu guru, wali kelas untuk membantu kami gitu. Kan masa setiap Jumat saya minta dibantu-bantu mulu gitu loh ya. Kayaknya kurang etis saya sebagai guru. Ini sekalian ada Bapak dan teman-teman semua ngumpul, karena mungkin pun juga senam. Juga mohon kepada teman-teman untuk kita bareng-bareng, yang namanya perubahan pasti harus bersama-sama. Di sana Bapak Kuku ada perang sampah, kita juga ada bukan perang ya, menyambut kebersamaan supaya kita sama-sama sukses dan mencari ridho Allah gitu. Dan biar rezeki yang kita dapatkan dari pemerintah itu membawa kepada keberkahan. Jadi bukan cuma olahraga aja ya Bu Widya dan teman-teman semuanya Bapak Buku, tapi tadarus pun itu milik kita bersama, bukan milik guru agama gitu. Jadi milik bersama. Saya bangga dengan teman-teman yang sudah banyak membantu
menggerakkan. Mungkin saya sebutkan, nggak usah disebutkan deh semuanya itu. Mohon untuk yang masih belum, monggo ya kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih kepada narasumber kita yang luar biasa dan tantangan juga ya dari Bapak Kepala Sekolah supaya kita punya produk atau ciri khas untuk SMA 2. Karena kita adalah sekolah penggerak angkatan pertama dan materi yang disampaikan oleh Bu Widi secara tidak langsung sebenarnya kita sudah masuk ke dalam kurikulum yang baru ya, learning, bagaimana pembelajaran yang lebih bermakna yang terdiri dari mindful learning, meaningful learning, yaitu belajar yang berdasarkan yang berpusat kepada produk. Nah, materi yang disampaikan oleh Bu Widi ini sebenarnya sekaligus juga bisa menjadi cerita praktek baik ya bagi Bapak Ibu dengan bisa menggunakan metode STAR. Situasinya tadi diketahui anak-anak pada malas kalau pada gerak pada setiap hari Jumat. Terus tantangannya adalah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang bertanya, berarti kita harus memperhatikan bagaimana kondisi lahan yang ada di SMA 2 karena kalau semua jenjang itu tidak akan tercover, tidak akan terpenuhi. Nah makanya dibagi-bagi baiknya seperti apa itu juga sebuah pemikiran yang tantangan buat kita untuk bagaimana membuat model-model pembelajaran bisa lebih menarik lagi, juga kolaborasi ya dengan stakeholder, tidak hanya pada Bapak Ibu guru tapi stakeholder warga duta semuanya yang ada di SMA 2 Kota Tangerang. Terus yang terakhir bagaimana kita bisa memanfaatkan aset, karena di dalam program guru penggerak itu adalah aset. Orang yang hebat itu orang yang bisa membaca bagaimana kita melihat aset yang dimiliki oleh Bapak Ibu guru, bukan melihat kekurangannya tapi melihat kelebihan, karena kita untuk misalnya bersatu dalam menciptakan produk supaya punya ciri khas dari sekolah yang lain, karena pengibasan itu adalah praktek-praktek baik yang sudah disampaikan di sekolah diibaskan ke sekolah binaan. Oke, materi kita yang luar biasa kita beri aplaus sekali lagi buat selaku pembawa acara dari awal sampai akhir jika ada kekurangan saya mohon atau dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya karena adalah saya manusia biasa tidak luput dari kesalahan dan dosa. Sebelum diakhiri, mari kita tutup acara kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Angkat sholat.